Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Farenitasari dengan NIM 22402139. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam, mulai dari dinasti Aghlabiyah sampai dengan masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama dibahas yaitu dinasti Aghlabiyah. Sejarah berdirinya dinasti Aghlabiyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, di daerah bagian Afrika Utara muncul kekuatan baru yang mengancam dinasti Ayyubiyah. Selanjutnya, Harun ar-Rasyid mengirimkan bala tentara ke Ifriqiyah atau Tunisia di bawah pimpinan Ibrahim ibnu Aghlabiyah. Akhirnya, wilayah Tunisia dapat dikuasai, dan wilayah Tunisia dihadiahkan kepada Ibrahim oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid memberikan hak otonomi secara luas kepada Aghlabiyah, dan imbalannya Aghlabiyah membayar upeti sebesar 40.000 dinar per tahun. Dengan demikian, Ibrahim bin Aghlab membina wilayah ini dengan keturunannya, dan dinasti ini dipimpin oleh 11 khalifah. Yang kedua dibahas yaitu kemajuan yang dicapai. Pertama, kemajuan bidang politik. Mempunyai militer yang tangguh, armada lautnya mampu menjelajah pulau-pulau di Laut Tengah dan pantai-pantai Eropa. Tidak membeda-bedakan antara orang Arab dan Barbar, dan juga memiliki semangat budaya. Yang kedua yaitu kemajuan bidang budaya, mampu membangun kota-kota megah yaitu Tunisia dan Sisilia, serta membangun masjid yang megah yaitu Masjid Khairawan, dan membangun benteng-benteng. Yang ketiga yaitu kemajuan bidang ilmu pengetahuan, menjadikan kota Khairawan sebagai pusat perkembangan mazhab Maliki dan banyak menghasilkan karya-karya yang bermazhab Maliki. Selanjutnya yaitu kemajuan bidang perekonomian. Dinasti Aghlabiyah mendapatkan pemasukan dari sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Yang ketiga yaitu kemunduran dan kehancuran dinasti Aghlabiyah. Kemunduran terjadi di bidang politik yang disebabkan oleh gencarnya propaganda orang-orang Syiah yang dimotori Abu Abdullah al-Syi'i atas perintah Ubaidillah al-Mahdi. Kuatnya pengikut Syiah sekte Ismailiyah ini yang akhirnya menggulingkan kekuasaan dinasti Aghlabiyah pada tahun 909 Masehi yang telah berkuasa selama 1,5 abad. Selanjutnya yang dibahas yaitu dinasti Fatimiyah. Sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah awalnya adalah gerakan orang-orang yang beraliran Syiah Ismailiyah. Pada mulanya, sekte ini tidak terlihat keberadaannya, sehingga datanglah Abdullah ibnu Maimun yang memberikan bentuk terhadap sistem agama dan politik Ismailiyah. Pada tahun 860 Masehi, kelompok ini membuat propaganda dengan tokohnya Said ibnu Husain. Mereka secara rahasia menyusupkan utusan-utusan ke berbagai daerah muslim, terutama Afrika dan Mesir, untuk menyebarkan Ismailiyat kepada rakyat. Dengan cara inilah mereka membuat landasan pertama munculnya dinasti Fatimiyah. Pada tahun 945 Masehi, Bani Fatimiyah sudah berhasil memantapkan diri di Tunisia dan menguasai daerah sekelilingnya dan Sisilia. Selanjutnya, Bani Fatimiyah mengalihkan kekuasaannya ke kota Kairo di Mesir pada tahun 973 Masehi. Dinasti Fatimiyah dipimpin oleh 14 orang khalifah. Selanjutnya yaitu tugas utama Bani Fatimiyah, yaitu mendirikan ibu kota baru yaitu Kairo, membina universitas Islam yaitu Al-Azhar, dan menyebarkan luaskan ideologi Fatimiyah yaitu Syiah ke Palestina, Syria, dan Hijaz. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu dinasti Ayyubiyah. Sejarah berdirinya. Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Ayyub pada tahun 1171 Masehi setelah menaklukkan Al-Adid, khalifah terakhir Bani Fatimiyah. Salahuddin mengikuti jejak ayah dan pamannya untuk mengabdi pada Nuruddin Zanki.
Nuruddin Zanki mengirimkan Asaduddin Shirkuh, pamannya, dan Salahuddin ke Mesir untuk menduduki jabatan wazir. Tidak lama kemudian, Shirkuh meninggal dan jabatan digantikan oleh Salahuddin. Salahuddin menjadi wazir pada tahun 1169 Masehi dan mendapat tugas yang sulit, yaitu mempertahankan Mesir dari serangan Raja Latin Yerusalem. Pada waktu itu Khalifah Al-Adid dinilai lemah. Setelah Al-Adid wafat pada tahun 1171 Masehi, kekuasaan Bani Fatimiyah dianggap selesai. Salahuddin kemudian diangkat menjadi penguasa atau imam Mesir dengan status wakil pemerintah Saljuk di Mesir. Setelah Nuruddin Zanki wafat pada tahun 1174 Masehi, barulah Salahuddin Al-Ayyubi mengumumkan dirinya sebagai penguasa Mesir pengganti dinasti Fatimiyah. Dengan berdirinya dinasti Ayyubiyah ini menandakan berakhirnya pengaruh Syiah dan berganti ke Sunni. Yang kedua, akhir dinasti Ayyubiyah. Penyebab runtuhnya Ayyubiyah adalah dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu perebutan wilayah kekuasaan dari kalangan keluarga, serta faktor eksternal yaitu kebangkitan dinasti Mamluk yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Al-Mu'azzam Turanshah pada tahun 1250 Masehi dan juga serangan dari bangsa Mongol. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu Perang Salib, sejarah Perang Salib. Tujuan dari Perang Salib sendiri yaitu untuk menguasai kembali tempat suci Yerusalem dengan cara-cara militer. Berikut sebab-sebab terjadinya Perang Salib. Yang pertama, faktor agama. Bani Saljuk membuat kebijakan bahwa umat Kristiani dilarang untuk berziarah ke makam Nabi Isa di Yerusalem. Akibat dari kebijakan ini, umat Kristiani merasa dirugikan dan akhirnya mereka merebut Baitul Maqdis dari genggaman kaum muslimin yang saat itu dipimpin oleh Bani Saljuk. Yang kedua yaitu faktor politik. Karena kota Konstantinopel terancam jatuh ke tangan umat Islam, maka Kaisar Alexius meminta dukungan keuskupan agung di Roma untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Adanya keinginan bangsa barat untuk menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentral perdagangan barat di timur. Faktor lain yang menyebabkan Perang Salib yaitu lemahnya persatuan umat Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru. Yang kedua yaitu proses berlangsungnya Perang Salib. Perang Salib berlangsung antara tahun 1096 Masehi sampai 1291 Masehi, kurang lebih mencapai 2 abad dan dibagi menjadi 3 periode sebagai berikut. Periode pertama pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Seruan Perang Salib merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan keuskupan agung dan juga hasil kampanye dari Petrus Amin. Maka mulai tahun 1906 berkumpullah pasukan kurang lebih sebanyak 300.000 orang. Namun pasukan ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan perbuatan brutal, perampokan, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Akhirnya pasukan pertama ini hancur. Selanjutnya pada tahun 1907 disusul oleh pasukan kedua. Pasukan kedua ini berhasil mengalahkan umat Islam. Mereka berhasil menguasai Baitul Maqdis dan mereka banyak melakukan pembantaian kepada umat Islam. Periode kedua terjadi pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam. Di bawah pimpinan Imad al-Din Zanki, tentara Islam bersungguh-sungguh untuk merebut kembali kota-kota yang dikuasai pasukan Salib. Al-Din Zanki wafat digantikan oleh putranya yaitu Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki berhasil membebaskan kota Antokia. Pada tahun 1174 Masehi, Nuruddin Zanki wafat dan digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Di bawah kepemimpinannya, tentara Islam semakin berjaya. Ia bisa merebut kembali Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masehi dan banyak tentara Salib yang menjadi tawanan. Periode ketiga
terjadi pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Pasukan salib mulai menyerang Mesir dan mereka berhasil menguasai kota Dimyat. Akhirnya, pemimpin salib membuat perjanjian dengan Malik Al-Kamil, penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Isi perjanjian tersebut yaitu pasukan salib akan melepaskan kota Dimyat dan umat Islam memberikan Baitul Maqdis kepada pasukan salib. Perjanjian tersebut disetujui oleh Malik Al-Kamil sehingga Baitul Maqdis kembali ke tangan pasukan salib. Pada tahun 1297 Masehi, dengan melewati banyak pertempuran, akhirnya Baitul Maqdis dapat dikuasai kembali oleh umat Islam yang dipimpin oleh Al-Malik As-Saleh. Tentara salib benar-benar lenyap dari Timur Tengah pada tanggal 14 Agustus 1921 Masehi. Kemenangan umat Islam ini didukung oleh pemimpin perang yang tangguh dan juga para tentara yang terlatih di medan perang. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu invasi Mongol ke dunia Islam. Yang pertama, sejarah invasi Mongol. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mutasim betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung pasukan Hulagukan. Akhirnya Baghdad jatuh dihancurkan rata dengan tanah oleh pasukan Mongol. Jatuhnya Baghdad ini merupakan awal hancurnya peradaban Islam dan hilangnya khazanah ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu tentang bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara Selatan dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Berikut ada 4 orang pemimpin Mongolia yang cukup terkenal, yaitu yang pertama Genghis Khan, yang kedua Hulagukan, yang ketiga Timurleng, dan yang keempat yaitu Zahiruddin Babur. Yang ketiga yaitu proses kemajuan Mongol. Bangsa Mongol mengalami kemajuan besar-besaran pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan suku-suku yang ada. Setelah Yasugi meninggal, digantikan oleh putranya yaitu Temujin. Temujin mendapatkan gelar Genghis Khan atau Raja yang Perkasa karena ia berhasil menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lain dan memperkuat angkatan perang. Genghis Khan bercita-cita untuk menguasai dunia dan ia menetapkan suatu undang-undang yang disebut Al-Yasak atau Al-Yasah. Yang ketiga yaitu Mongol dan kehancuran peradaban Islam di Baghdad. Ada 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal, luasnya wilayah kekuasaan, minimnya sarana komunikasi, dan sentimen Arab dan non-Arab. Perang saudara yang terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun, hidup foya-foya, cinta dunia, dan suka menghamburkan uang. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu serangan bangsa Mongol yang bekerjasama dengan pengkhianat kerajaan beraliran Syiah, kerajaan Safawiyah di Persia. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu sejarah kerajaan Mughal di India. Yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan Mughal. Kerajaan Moghul atau Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah satu dari cucu Timurleng. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fargana. Babur mewarisi daerah Fargana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi I, Ismail I, akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu, Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul, meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim Lodi di Delhi. Permohonan itu langsung diterimanya. Pada tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab
dengan ibu kota Lahore. Setelah itu ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Mughal di India. Yang kedua yaitu perkembangan Islam di India. Yang pertama pada bidang pendidikan. Kemajuan pada bidang pendidikan yang sangat menonjol yaitu pada masa Aurangzeb. Muncul seorang sejarawan yang bernama Abu Fazl dengan karyanya yang memaparkan sejarah kerajaan Mughal, dan juga berkembang pula ilmu kedokteran yang berbentuk filosofi ilmu medis, yaitu memakai pendekatan kepada Allah. Yang kedua yaitu pada bidang politik dan administrasi. Pemerintahan masyarakat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Wilayah imperium dibagi menjadi sejumlah provinsi dan distrik yang dikelola oleh seseorang yang dipimpin oleh pejabat pemerintahan pusat. Yang ketiga yaitu pada bidang ekonomi. Sultan Akbar menerapkan sistem ekonomi pada sektor pertanian dan perdagangan, dan dengan ditunjang oleh sistem penarikan pajak tanah dan hasil bumi, serta pemberian hadiah dari masyarakat. Yang keempat yaitu pada bidang seni dan budaya. Karena karya seni yang dicapai pada masa dinasti Mughal yaitu dibangunnya istana Fatur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid pada masa Akbar, dan pada masa Syekh Jehan dibangun pula bangunan yang terkenal sampai sekarang yaitu Taj Mahal di Agra. Yang kelima yaitu bidang agama. Masuknya Islam di India bukan tidak menimbulkan konflik terkait kepercayaan. Para penguasa sulit untuk menjalankan ibadah. Lalu pada masa Sultan Akbar dilakukan upaya akomodasi dengan melahirkan agama baru Din Ilahi pada tahun 1582 Masehi. Namun hal itu ditentang oleh para ulama Islam. Namun agama tersebut tetap ada dan menjadi agama baru di India yang diberi nama agama Sikh. Agama Sikh merupakan sinkretisme Islam dan Hindu yang dipimpin oleh seseorang guru yang diberi nama Guru Nanak. Yang ketiga yaitu faktor kemunduran kerajaan Mughal. Terdapat dua faktor kemunduran yaitu internal dan eksternal. Dari faktor internal yaitu tidak adanya sistem mekanisme suksesi kekuasaan dan juga kurangnya integritas pemimpin. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu terjadinya pemberontakan di mana-mana dan operasi militer yang dilakukan oleh Inggris di pantai-pantai India. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu sejarah kerajaan Safawi di Persia. Yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berdiri pada tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat di kota Azerbaijan yang dipimpin oleh Safi al-Din. Dalam perjalanannya, tarekat Safawi ini dengan perlahan menjadi gerakan keagamaan yang sangat berpengaruh di Persia. Pada masa kepemimpinan Junaid, Safawi mulai terlibat konflik dengan kekuatan politik di Persia seperti konflik dengan Kara Konyulu. Setelah Junaid wafat digantikan oleh putranya Haidar. Ia melanjutkan perjuangan ayahnya melawan Aka Konyulu. Namun Haidar wafat dan digantikan oleh putra sulungnya yaitu Ali. Ali menunjuk Ismail bin Haidar untuk memimpin pasukan melawan Aka Konyulu. Pada tahun 1501, Ismail berhasil mengalahkan Aka Konyulu di pusat kekuasaannya yaitu Tibris. Di kota inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai Syah Ismail I atau penguasa satu kerajaan Safawi. Sejak saat ini, kerajaan Safawi menguasai Persia dengan pemerintahan teokrat dan menjadikan Syiah Isna Asyariah sebagai mazhab mereka. Yang kedua yaitu perkembangan kerajaan Safawiyah. Pertama pada bidang pemerintahan dan politik. Kerajaan Safawi membagi pemerintahannya secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal yaitu berdasarkan kedaerahan dan kesukuan, serta secara vertikal yaitu istana dan sekretariat negara. Yang kedua yaitu pada bidang ekonomi.
Sejak dikuasainya Kepulauan Humus dan dibukanya Bandar Abbas, maka Safawiyah akhirnya menjadi pemegang kunci perdagangan internasional lewat jalur laut. Yang ketiga yaitu pada bidang pendidikan. Bangsa Persia menjadi bangsa yang berperadaban tinggi. Ilmu pengetahuan terus berkembang pesat dan melahirkan para ilmuwan seperti Baharuddin Az-Zairozi, Saharuddin Az-Zairozi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pada bidang pembangunan dan seni. Kemajuan terlihat pada seni kaligrafi dan seni lukis miniatur. Selain itu, kemajuan juga terlihat pada seni arsitektur yang ditandai oleh sejumlah bangunan megah, misalnya masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pada bidang ilmu pengetahuan. Sejarah bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan pecinta ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat pada masa kerajaan Safawi. Yang keenam yaitu pada bidang keagamaan. Pada masa Abbas, kebijakan keagamaan tidak lagi mengharuskan Syiah sebagai agama negara, tetapi ia menanamkan sikap toleransi. Yang ketiga yaitu keadaan pendidikan pada masa kerajaan Safawiyah. Puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan kerajaan ini pada masa Abbas I. Ia berhasil membangun 162 masjid serta 48 pusat pendidikan dan juga mengembangkan perguruan tinggi. Yang keempat yaitu kehancuran kerajaan Safawi. Ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu merubah administrasi pemerintahan, terjadinya perebutan kekuasaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja, dekadensi moral para raja dan watak mereka yang kejam. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu konflik panjang dengan Turki Utsmani. Banyak daerah kecil kerajaan Safawi yang melepaskan diri dan memberontak. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu sejarah kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, sejarah peradaban Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani. Peradaban Islam di Turki merupakan warisan mendalam atas pengaruh peradaban Islam Arab dan Persia. Kerajaan Turki didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Khoyik Agus yang merupakan anak suku Turkre yang mendiami Gurun Gobi sebelah barat. Memasuki tahun pertama Masehi, wilayah Turki bernama Kerajaan Bizantium yang dikuasai oleh bangsa Romawi selama 4 abad. Dan pada masa ini ibu kota dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel. Yang kedua yaitu perkembangan kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, masa pemerintahan Orkan pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Pada masa pemerintahan Orkan, tetap melaksanakan kebijakan pemerintahan terhadap Asia Kecil dan ia memperkuat kembali angkatan bersenjata untuk memerangi kerajaan Bizantium kecil dan untuk melakukan perluasan ke benua Eropa. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Murad I pada tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Murad berhasil menaklukkan Sugora Angora yang berada di Asia Kecil. Karena banyak daerah yang dikuasai muslimin menjadi Kristen, Eropa panik dan akhirnya Eropa menyerang Turki Utsmani, dan pada peperangan ini Murad I meninggal dengan syahid. Yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Bayezid I pada tahun 1389 Masehi sampai 1402 Masehi. Setelah Murad I wafat, digantikan oleh putranya yaitu Bayezid I. Pada masa kepemimpinannya, ini terjadi peperangan hebat antara tahun 1402 dan Turki mengalami kekalahan. Bayezid I dan putranya pun kemudian ditawan dan meninggal pada tahun 1903 Masehi. Yang keempat yaitu Sultan Muhammad I. Setelah Turki mengalami kekalahan yang berdampak pada banyaknya penguasa Saljuk yang memisahkan diri, namun kondisi ini dapat diatasi oleh Sultan Muhammad I. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Murad II. Murad langsung meneruskan usaha yang telah diawali oleh Muhammad I dalam menjaga keamanan dan juga perbaikan negeri. Selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Muhammad II.
Muhammad II sering disebut sebagai nama Muhammad Al-Fatih. Pada masa ini, kerajaan Turki Utsmani mengalami kemajuan. Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Bizantium dan Konstantinopel yang dahulu terjajah oleh Bayezid I. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Salim. Ia berhasil melakukan ekspansi ke timur, Persia, Syria, dan Mesir. Dalam pemerintahannya, Salim banyak melakukan kebijakan dalam bidang militer. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1560 Masehi. Ekspansi yang dilakukan oleh Salim I dilanjutkan oleh putranya yaitu Sulaiman I. Ia berhasil menaklukkan Irak, Kepulauan Rhodes, Tunis, dan Taman. Di masa inilah terjadi puncak keemasan kerajaan Turki Utsmani. Peristiwa penting dalam kepemimpinan Sulaiman yaitu penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Sulaiman juga melakukan banyak pembangunan yang fenomenal seperti masjid, jembatan, istana, dan lain-lain. Selanjutnya yang dibahas yaitu kondisi sosial politik, sosio keagamaan, dan sosio pendidikan serta ekonomi. Yang pertama yaitu kondisi sosial politik. Kerajaan Turki Utsmani memiliki wilayah yang sangat luas. Masyarakatnya pun juga dari berbagai macam latar belakang. Turki Utsmani merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari Arab mendapatkan ajaran tentang ekonomi dan kemasyarakatan, dari Persia mendapatkan ajaran etika dan tata krama dalam kehidupan, serta dari Bizantium menerima ajaran pemerintahan dan kemiliteran. Yang kedua yaitu kondisi sosio keagamaan. Dalam bidang keagamaan, penguasa sangat terikat dengan syariat Islam. Para ulama yang diketuai Syekh al-Islam atau Mufti sebagai salah seorang pejabat tinggi agama yang berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai problematika keagamaan dan kebijaksanaan sultan. Yang ketiga yaitu kondisi sosio pendidikan Islam. Sistem pengajaran yang dikembangkan adalah menghafal matan-matan meskipun murid tidak mengerti maksudnya, seperti matan takrib, matan alfiyah, dan lain-lain. Setelah itu para murid baru mempelajari syarahnya. Yang keempat yaitu kondisi ekonomi. Turki Utsmani lebih memperhatikan kemajuan bidang politik dan militer daripada bidang ekonomi. Pada saat terjadinya peperangan, kondisi ekonomi mengalami kemerosotan. Pendapatan negara berkurang secara drastis, sementara belanja negara semakin tinggi untuk biaya perang. Yang keempat yaitu faktor kemunduran kerajaan Turki. Yang pertama yaitu kekuasaan Turki Utsmani yang sangat luas. Yang kedua yaitu heterogenitas penduduk. Yang ketiga yaitu lemahnya para penguasa. Yang keempat yaitu budaya pungli. Selanjutnya yaitu pemberontakan tentara Jenisari dan merosotnya ekonomi. Yang terakhir yaitu terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Nusantara. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia dan Nusantara. Islam sudah masuk ke Nusantara sejak awal abad Hijriyah yang dibawa oleh para pedagang dari Arab maupun non-Arab. Terdapat beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Tokoh-tokoh teori ini yaitu Hamka, Al-Attas, Jajadiningrat, dan lain-lain. Bukti dari teori ini yaitu bahwa pada abad ke-7 atau 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang kedua yaitu teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Yang ketiga yaitu teori Persia. Beda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap oleh masyarakat Nusantara.
Yang keempat yaitu teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Cambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Kelima yaitu teori Turki. Teori ini menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang Kurdi dari Turki. Buktinya yaitu banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia, dan kitab-kitab keterangan ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas. Yang kedua yaitu strategi penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Interaksi antar pedagang muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat muslim. Yang kedua yaitu melalui jalur perkawinan. Perkawinan antara pedagang muslim mubalek dengan anak bangsawan Nusantara. Yang ketiga yaitu melalui kultural. Awal mulanya kegiatan Islamisasi selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal. Islam terus berkembang dan menyebar dari masa ke masa hingga sekarang melalui tahapan-tahapan dan jasa para mubalik. Yang ketiga yaitu tokoh penyebaran Islam di Nusantara. Dalam proses penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari tokoh-tokoh ulama. Peranan tokoh memberikan daya semangat sehingga Islam dapat tersebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Namun dari tokoh ulama penyebar Islam tidak terlepas dari kerajaan, disebabkan Nusantara berbentuk atas kerajaan-kerajaan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran Islam di Nusantara dilakukan oleh para ulama dan kerajaan. Seperti di Pulau Jawa, penyebaran Islam dilakukan oleh Wali Songo dan juga banyak kerajaan Islam yang berdiri di Jawa, seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Cirebon. Yang keempat yaitu warisan Islam di Nusantara. Islam banyak meninggalkan warisan, salah satunya berupa Masjid Agung yang ada di Kudus. Masjid tersebut merupakan hasil dari akulturasi Islam dan Hindu. Hal tersebut mencerminkan perkawinan budaya yang sangat serasi. Selain itu terlahir pula para ulama beserta mahakaryanya yang hingga kini terus menjadi mata air pengetahuan dan penelitian para intelektual Indonesia maupun dunia. Dan juga banyak dibangun pesantren-pesantren dan dicetaknya mushaf Al-Quran yang karakteristiknya berbeda dengan mushaf Al-Quran yang ada di Timur Tengah. Cukup sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.